Saat semua eksekutif berdiri untuk menyambut ketua, wanita itu baru menyadari dengan ngeri. Suami yang baru dinikahinya dengan gaji bulanan hanya 1.500. Ternyata adalah ketua perusahaan raksasa bernilai miliaran. Wanita itu langsung sedikit bingung. Tanpa diduga, tindakan ketua selanjutnya membuat semua orang tercengang. Ternyata belum lama ini, gadis itu telah menjalani 88 kencan buta. Secara tidak sengaja bertemu dengan ketua yang datang untuk membicarakan bisnis. Ketua bertanya kepada gadis itu apakah dia salah tempat duduk. Tetapi ketika gadis itu berbalik dan melihat ketua, langsung terpesona oleh ketampanan ketua hingga tidak bisa mengalihkan pandangan. Halo, nama saya Lin Lan. Teman kencan Anda. Ketua langsung sedikit tertegun. Jelas dia datang untuk membicarakan bisnis. Bagaimana bisa berubah menjadi kencan buta? Ketua dengan rasa penasaran, duduk di seberang gadis itu. Dalam percakapan selanjutnya, ketua mengetahui, ini adalah kencan buta ke-88 gadis itu. Tetapi bagi seseorang yang tinggal di Beijing, seorang wanita lajang berusia 28 tahun, ingin sukses dalam kencan buta benar-benar sulit seperti mencapai langit. Apalagi dia berkencan buta untuk menikah. Itu semua untuk memenuhi keinginan ibunya. Ketua tidak menyangka gadis itu begitu jujur. Dia langsung tertarik pada gadis itu. Dan dia tidak mengungkapkan identitasnya sebagai ketua. Percakapan ini hanya dianggap sebagai sebuah pertemuan kebetulan. Setelah itu, mereka berdua menambahkan WeChat satu sama lain. Saat pergi, gadis itu tidak lupa mengatakan, uang makan telah ditransfer kepadanya. Melihat gadis itu pergi, ketua berpikir, tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, ketua tidak pernah menyangka, ini adalah awal takdirnya dengannya. Beberapa hari kemudian, ketua pergi keluar dari bandara untuk urusan bisnis. Secara tidak sengaja bertemu lagi dengan gadis itu yang sedang terburu-buru menjemput sahabatnya. Gadis itu buru-buru mengambil dokumen ketua dan meminta maaf. Begitu dia melihat wajah ketua dengan jelas, langsung merasa takdir sungguh ajaib. Namun, ketua berpura-pura tidak mengenal gadis itu dan pergi. Gadis itu memanggil nama ketua dengan keras. Ingat uang makan terakhir kali ya? Ketua tidak bisa tidak mengagumi betapa menariknya gadis itu. Tetapi tidak tahu bahwa dia akan memiliki hubungan yang ajaib dengan gadis yang menyenangkan ini. Hingga hari ini, gadis itu menerima kabar bahwa ibunya sakit parah. Dia bergegas ke rumah sakit di Kabupaten Rong. Tanpa diduga bertemu ketua lagi. Ketua tidak mengerti mengapa setiap kali bertemu, gadis itu selalu terburu-buru. Hal ini membuat ketua tidak bisa tidak merasa kasihan. Gadis itu kemudian menemukan dokter. Mengetahui bahwa kondisi ibunya tidak optimis. Mungkin tidak akan hidup lebih dari 2 bulan. Ibu yang telah diandalkannya sejak kecil akan segera meninggalkannya. Pertahanan di hati gadis itu benar-benar runtuh. Akhirnya tidak tahan lagi dan pingsan. Tanpa diduga dipeluk oleh ketua yang sedang berjalan. Dan dari perkataan dokter, ketua juga mengetahui situasi khusus gadis itu. Di dalam hatinya merasa kasihan. Saat ini, sahabat gadis itu menelepon. Ketua kemudian memberitahu dia bahwa gadis itu koma. Untuk memenuhi satu-satunya keinginan ibunya, gadis itu berbohong bahwa dia punya pacar. Dia memberitahu ibunya bahwa orang itu pria yang sangat baik, tinggi, tampan, kaya, dan yang terpenting, memperlakukannya dengan sangat baik. Ibu sangat senang mendengarnya. Sebelum meninggal, akhirnya terpenuhi satu hal besar dalam hatinya. Sedangkan untuk ketua, sekretaris mengatakan bahwa cabang perusahaan telah mengirim seorang penerjemah untuk membantu ketua. Salah satunya adalah gadis yang telah beberapa kali bertemu dengan ketua. Ketua buru-buru membuka dokumen untuk melihat foto gadis itu. Dia diam-diam bertekad, kali ini harus mendekatkan diri dengan gadis itu. Untuk menebus kebohongannya kepada ibunya. Gadis itu langsung mengirim pesan mencari ketua. Mengatakan ingin melakukan kesepakatan dengan ketua rumah sakit kanker. Saya ada urusan yang butuh bantuan Anda. Karena terlalu sedih hingga pingsan. Dia juga baru tahu kabarnya. Ibunya menderita kanker stadium akhir. Ada apa? Saya tahu ini sangat tiba-tiba. Tapi karena Anda juga pergi kencan buta, pasti juga kesulitan didesak untuk menikah. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Kita menikah selama 1 tahun. Saya akan menanggung semua biaya Anda selama 1 tahun. Semua biaya hidup. Wanita ini ingin mengatakan, dia ingin memelihara saya. Semoga Anda dapat membantu saya. Ada permintaan lain, juga bisa diajukan. Kenapa Anda melakukan transaksi ini? Ibu saya sakit. Kanker. Hal yang paling disesalinya adalah tidak melihat saya menikah. Ini satu-satunya hal saat ini yang bisa saya lakukan untuknya. Kathleen, masalah keluargamu
Aku dengar. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau ada masalah, cari aku. Terima kasih ya. Apakah Anda bebas besok? Kita bisa bertemu dan bicara. Boleh. Waktu dan tempatnya. Setelah Anda pilih, kirimkan ke saya. Menurutmu, pria tampan seperti itu, apakah membuat orang melakukan kejahatan? Lu Xiaoqing, kau ngiler tuh. Debut di luar negeri, pulang ke negara untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan. Yixin Entertainment sedang terkenal. Aku harus mencari kesempatan, wawancara dengan benar, Han Yixian ini. Kamera Lu Xiaoqing, kejujuran dihargai. Apakah kau ingin menyalahgunakan kekuasaanmu? Masih bisa bercanda. Kalau begitu aku lega. Lem, kau benar-benar ingin bersama Qin Jie itu? Berpura-pura menjadi pacarmu? Aku berencana menandatangani kontrak pernikahan dengannya selama 1 tahun. Tuan Qin, dalam 1 tahun, Anda hanya perlu memainkan peran sebagai suamiku dengan baik, di depan ibuku. Ini kuncinya, apartemen kecil yang kubeli. Bisa dititipkan padamu dulu. Nona Lin, apakah Nona berencana untuk memeliharaku? Tuan Qin, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Memberikan kondisi terbaik. Aku setuju. Kalau begitu, Tuan Qin, bisakah kau membantuku satu hal dulu? Katakan saja. Bisakah mengundangmu pergi bersamaku ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku? Tidak akan memakan waktu Anda terlalu lama. Hanya perlu memberitahu beliau keberadaanmu. Ceritakan pada Bibi tentang pekerjaanku. Bibi suka mendengarnya. Bibi ingin mendengar apa? Beberapa hal yang menarik. Menarik. Misalnya, kisahku dan Lem. Tuan Qin, terima kasih hari ini. Tidak perlu sungkan. Nona Lin, mumpung masih ada waktu, bagaimana kalau kita tanda tangani kontraknya sekarang? Sekalian membuat akta nikah. 1 tahun kemudian, Anda akan menjadi wanita yang bercerai. Bagi seorang wanita, dicap dengan perceraian, Anda benar-benar tidak peduli. Bagi saya tidak penting. Tanda tangani. Tuan muda, ini kontraknya, yang Anda minta saya siapkan. Tuan muda, ini adalah data investigasi, Nona Lin. Tuan muda, Anda yakin ingin menikah dengannya? Tidak perlu berdiskusi dengan keluarga? Tidak perlu. Ini perjanjiannya. Anda periksa saja. Menyesal. Urus saja. Bagaimana sekarang? Perlu foto. Membuat foto pernikahan. Stafnya sudah kubawa. Tapi hari ini aku tidak membawa buku keluarga. Nona Lin, ini tidak perlu dikhawatirkan. Buku keluarga, Anda kirimkan nanti juga tidak apa-apa. Sekarang menyesal. Masih sempat. Tidak menyesal. Kalian berdua lebih dekat sedikit. Lebih dekat lagi. Tersenyumlah. Buku keluarga, kirim ke alamat ini. Sisanya, biar aku yang urus. Terima kasih. Tuan Qin, mohon bimbingannya. Tuan Qin,
Tenang saja. Aku tidak akan menyesal. Ayo pergi. Tidak disangka, hidupku mulai saat ini akan terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Ternyata ini Jiseng Group. Sangat megah. Ku dengar, CEO Jiseng Group sangat sulit didekati. Kenapa? Kau takut? Halo semuanya, saya Zhang Hua, manajer SDM Jiseng Group. Selamat datang. Halo, nama saya Lin Lem. Ana, bertanggung jawab atas bahasa Inggris dan Prancis. Halo, nama saya Chen Xinyi. Jessica, bertanggung jawab atas bahasa Inggris dan Jepang. Pekerjaan selanjutnya akan saya atur nanti. Jam 10 pagi ini, kita akan bersama pihak B mengadakan rapat analisis gambar. Pihak B adalah perusahaan Prancis. Kalian berdua datanglah, manajer Zhang. Jadi, apa aku perlu ikut? Pagi ini, Presiden juga akan hadir. Kalian berdua perlu mencari tahu terlebih dahulu gaya kerja beliau. Jadi, apakah ada masalah lain? Tidak ada lagi. Baik, kalau begitu ikut aku. Wah, ini terlihat sulit didekati. Halo semuanya, kami adalah penerjemah dari perusahaan Zheng Yi. Direktur Zhang mengutus kami ke sini untuk menghadiri rapat. Asisten Chen kemarin sudah mengatakannya. Silakan duduk, dua wanita cantik. Terima kasih. Panggil saja aku Jessica. Yang ini adalah rekan kerjaku, Ana. Lin Lem. Kau tahu Presiden Jituan Cijihan Yi Chen? Ku dengar dia sangat tampan. Dia adalah impian banyak wanita di Jinbei. Benarkah? Kalian sudah bekerja keras. Kemampuan profesional Nona Lin sungguh membuatku kagum. Sebelumnya, apakah kau kenal Han Yi Chen? Tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Siang ini aku harus makan siang dengan klien. Setelah pulang kerja, aku akan memberimu waktu untuk bertanya. Aku sudah pulang kerja. Aku akan menjenguk ibuku di rumah sakit dulu. Kalau kau sudah selesai, beritahu aku. Aku akan menemuimu. Jangan tinggalkan Lem-Lem secepat itu. Oke. Anak bodoh. Jangan menangis. Bu, tidak apa-apa. Aku hanya terlalu lelah bekerja. Bu, apakah ibu tahu siapa yang memindahkan ibu ke kamar VIP? Bukankah kau? Perawat bilang, kau yang mengganti kamar untuk ibu. Ibu masih mau bilang, kenapa kau membuang-buang uang seperti itu? Apakah itu Jie? Kenapa dia tidak datang hari ini? Tempat seperti ini, hanya orang yang punya status seperti dia yang bisa memesan kamar VIP. Lem-Lem. Lem-Lem. Bu. Ibu rasa Jie adalah pria yang baik. Kau harus menghargainya. Jangan keras kepala lagi. Iya. Ibu tenang saja. Kami sudah punya rencana.